Kalau itu kita lanjutkan untuk eh, materi pertemuan ketiga. Ada beberapa materi yang kita cover. Kita mulai dengan materi software testing. Jadi, eh, apa yang kita pelajari? Satu, terkait dengan software testing review, terkait dengan verification dan application dalam suatu software testing. Dan gimana tekniknya, ada black box dan white box, dan tipe dari software testing. Ini adalah definisi dari software testing. Jadi, poinnya adalah gimana ini ada suatu proses untuk menganalisa suatu item atau modul yang sudah develop pada software untuk mendeteksi apakah memang ditemukan potensi bug dan mengevaluasi apakah fiturnya sudah sesuai dengan bisnis proses yang dikumpulkan pada saat requirement gathering. Nah, ini adalah eh, kita uji apakah memang sudah sesuai dengan kualitas diharapkan terkait dengan orang-orang yang akan menggunakan sistem seperti pelanggan, pengguna, dan manajer. Eh, Kenapa kita butuh? Ini adalah untuk memperkirakan atau memastikan apakah software yang kita deliver nanti memang sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Karena nantinya ini akan digunakan ya setelah selesai di develop ya. Nah, ini adalah juga merupakan suatu pandangan independen terhadap produk-produk yang di develop dan memastikan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah bagian dari software testing, ada verification, ada validation. Ini adalah untuk mengevaluasi apakah memang komponen yang ada sistem itu sesuai dengan produk pengembangan yang saat tertentu dan apakah kita sudah membangun sesuai dengan kebutuhan. Validation adalah mengevaluasi apakah komponen akhir prosesnya itu sudah memenuhi syarat yang ada dan fitur-fiturnya sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya kan? Ini ada verification, apakah kita sudah membangun produk yang bagus, yang baik, yang bagus, memastikan sesuai kita. Validation, apakah kita sudah membangun produk yang sesuai. Nah, ini untuk melibatkan pembanding dengan requirement-nya. Nah, ini ada black box, ada white box. Di sini lebih ke arah functional testing. Ini adalah testing struktural sama glass box. Ini adalah mengabaikan mekanisme internal suatu sistem komponen, hanya berfokus pada luaran yang dihasilkan sebagai respon terhadap masukan yang diberi dan masuk pelaksanaan. Mengingat internal mekanisme suatu sistem atau komponen, ini adalah menguji banget tidak seharusnya memiliki akses ke code. Makanya jangan suka big black. Ini adalah tester untuk mengetahui apa kodenya sesuai. Ini adalah validation, ini adalah verification. Ini unit testing. Ini lebih ke arah kita membuat unit testing untuk menguji apakah perangkatnya sudah selesai. Uh, ini white box, desain tingkat industrial kode. Contoh seorang tester menulis beberapa kode yang digunakan untuk mengalir dengan parameter tertentu dan memastikan bahwa return value sesuai dengan yang diharapkan. Integrasi testing adalah untuk kita menggabungkan kalau memang ada gabungan antara bahwa software atau hardware dan menguji apakah sudah sesuai. Terus memverifikasi bahwa uniknya kerjasama ketika mereka dikerjakan dalam suatu koordinasi besar atau dikerjakan dalam satu sistem besar. Black box system dan itu dalam low high level design. Ini fungsional, memastikan sudah bekerja dalam RCA-nya. Ini adalah memastikan bahwa lingkungan berbeda dan untuk memastikan program menjadi lingkungan pelanggan yang khas dan berbagai fungsi dari jenis operasinya. Black box testing, desain tinggi pesertanya spesifikasi. Ini accepted, ini lebih ke arah user, memastikan bahwa ini jadi di di unit testing itu lebih ke arah white box, ya kan? Terus ada integration testing yang kita coba mengetes untuk yang diintegrasikan. Terus ada fungsional, ini lebih ke arah black box. Terus ada accept testing, ini lebih ke arah user, UAT. Jadi memastikan apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan usernya, dan memastikan apakah user menerima. Jadi ini dipenuhi oleh pelanggan dan black posting terkait dengan kebutuhan. Ini regression, nah ini biasanya lebih menguji apakah sistem handal, apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan dan bahasa atau sesuai dengan yang ditentukan pada SRS. Ini round talk semua testing kita melihat terus apakah ada perubahan dari segi mesinnya. Ini belas titik, ini calon pengguna atau uji. Pengguna menggunakan install perangkat lunak dan menggunakannya sesuai dengan keinginan dengan pemahaman mereka akan melaporkan. Ini makanya biasanya kalau beberapa OS itu kan ada alpha, ada beta ya, ada RC ya. Sebenarnya. Ini black box juga. Nah ini tipe-tipenya kita bisa lihat ada unit, integration, fungsional, system, acceptance, beta, regression. Ini low level, ini small unit, white box, programmer. Ini low sama high.
multiple class, white box, black box, programmer yang menulis, ini level, seluruhan produk, black box, independent laser, ini sistem lebih ke arah analisisnya, dua produk, black box, independen, ini kebutuhan juga, black box, customer, ini juga customer, ini adalah program yang ada tester. Ini adalah contoh kita black box, kita punya input, kita eksekusi hasilnya apa, outputnya seperti apa. Ini contoh tampilan dari hasil testing ya di BPS terkait dengan kebutuhan. Oh, ini pakai test case ya kan, kita melihat apakah skenario berjalan dengan baik. Ini juga dengan skenario, jadi ada step by stepnya, terus kita melihat hasilnya seperti apa, ya kan. Ini mungkin eh, nanti tugas untuk ITS-nya ya. Ya kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan sama ini terkait dengan tool. Kita bisa melihat tool. Ini adalah apa sih yang bisa digunakan tuh untuk testing, ya kan? Nah, ini contohnya kita pakai SQL injection, web test tool, cek metodologi metrik ya kan. Ah, ini nanti kuis, ya kalian bisa kerjakan, ya kan? Terus ini format laporannya, ya kan? Seperti ini yang untuk pertemuan 8 ya. Ini dan hasil nyatanya dalam bentuk laporan ya. Itu ya. Eh, terus ini saya lanjutkan sama McGillin. Jadi kita kemarin udah di teman dua-dua, sebentar. Ya, terkait cost. Jadi kita lihat dalam suatu software call itu ada cost yang meliputi prevention appraisal. Cost kesalahan itu biasanya lebih mahal. Ada internal external value cost, ada investasi kualitas menurunkan total biaya. Nah, ini ISO itu sebagai panduan, fokus pada quality management system. Adanya dokumentasi dan audit mendukung konsistensi proses, mengukur kematangan proses, terdiri dari multiple level, menilai kapabilitas proses untuk proses improvement, mendukung informasi kualitas, ada SK unit dan komite, koordinasi lintas fungsi diperlukan, struktur juga pembangunan efektivitas, kompleksitas sistem itu akan meningkat dengan seringnya berkembangnya quality software, terus otomatis itu semakin penting. Tapi ini tidak menggantikannya, cuma mempercepat ya. Nah, dibutuhkan adanya tindakan berkelanjutan, peran SKA akan semakin strategis. Ya, ini contoh yang gagal, penanganan bagasi, penyebabnya karena kurangnya review dari sisi awal, terus tidak ada pengolahan sistem software, keterlambatan operasional dan besar sama pelajaran ini semuanya dari sejak awal. Ini kasus dua juga payroll, setiap bertahun-tahun ada perubahan kecil yang salah, dibutuhkan gaji, registrasi tidak dilakukan, dokumen tidak ada sama pelajarnya, hal kecil dapat berdampak besar. Ini juga e-commerce, karena gagal mengatasi lonjakan pembelian, terus tidak adanya uji performa, lebih kali diabaikan, jadi kesalahan sama adanya kontak. Ini, ini mungkin yang bisa dikembangkan nanti Pak, ya, untuk bahan distribusi ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih atas waktunya.